Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Salam santun buat saudara-saudara semua. Semoga selalu senantiasa dirahmati Allah. Semoga selalu senantiasa diridhoi dalam mencari, dalam belajar, dalam menelaah, dalam mengobservasi ilmu-ilmu untuk bertauhid kepada Allah. Semoga pemahaman-pemahaman yang difahami oleh saudara-saudara saya, oleh teman, kawan, sahabat, semoga mampu menjadi penerang bagi cahaya kehidupan ini. Jadi semoga ketelitian, kecerdasan intelektual, kecerdasan akal kita itu mampu menelaah setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat, dan setiap apapun yang kita lihat di dalam YouTube ini. Jadi kehati-hatian, ketelitian, kekritisan itu sangat diperlukan untuk menelaah ilmu-ilmu, lebih-lebih tentang ilmu tauhid. Karena salah di dalam mengartikan ilmu tauhid, salah di dalam memaknai ilmu tauhid, maka akan sesat selamanya. Semoga untuk saudara-saudara saya, setiap apa yang selalu senantiasa saya sampaikan itu menjadi acuan, menjadi penerang untuk apa? Untuk perbendaharaan ilmu-ilmu ketauhidan kita. Terlepas dari semua itu, semoga kita menjadi hamba-hamba yang santun, hamba-hamba yang berakhlak, hamba-hamba yang selalu senantiasa menanamkan di dalam diri akhlakul karimah, akhlak yang sangat mulia kepada saudara-saudara yang lain. Jadi untuk kali ini saya akan membahas sedikit untuk menambah perbendaharaan ilmu, yakni tentang mengenal tentang eksistensi pikiran manusia, mengenal tentang eksistensi pikiran saya, pikiran saudara, yang mana di dalamnya sinonim daripada pikiran tersebut, yakni termasuk akal manusia, termasuk jiwa manusia, termasuk batin manusia, yang mana di dalamnya yakni ada kolaborasi antara pikiran, jiwa manusia, nafsu-nafsu manusia, yang tak lain seluruhnya untuk kita ajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena pikiran pula manusia bisa seperti sekarang ini, karena cerebrum, karena otak besar dan kolaborasi dan dari otak kecil, manusia bisa menelaah, manusia bisa mencari, manusia bisa berakhlak pun karena pikiran, karena akal manusia. Manusia bisa santun pun karena pikiran manusia. Manusia bisa beribadah kepada Allah, bisa bertakwa kepada Allah, itu pun karena pikiran kita, karena akal kita, karena hati kita. Berbicara tentang pikiran, di sini ada harfiahnya pikiran atau biologisnya pikiran, yakni kita sama-sama tahu. Yang dimaksud pikiran adalah cerebrum, yakni apa yang ada di dalam kepala kita. 200 miliar sel-sel yang ada di otak besar kita itu merupakan apa? Merupakan acuan, merupakan wasilah untuk apa? Untuk membantu perjalanan hidup kita selama di dunia. Kita ingat tentang evolusi, tentang perjalanan hidup kita. Apa yang tersisa dari umur sampai detik sekarang ini? Ini tentang pikiran. Karena pikiran nantinya apabila saudara-saudara, sahabat semua itu mengembangkan secara luas, seluruh tindakan, perilaku, aktivitas, eksistensi seluruhnya dari manusia itu sumbernya dari pikiran manusia. Bahkan ada yang berkomentar, surga neraka itu bisa diciptakan dari pikiran. Itu yang berkomentar. Jadi kita kembali tentang pikiran. Manusia diberikan oleh Allah itu akal, yakni otak besar. Saya yakin saudara sangat paham tentang otak besar. 200 miliar sel-sel saraf yang ada di otak besar, ini adalah cantiknya Allah. Ini adalah wujudnya Bismillahirrohmanirrohimnya Allah.
Sifatnya Allah yang ada di dalam Bismillahirrohmanirrohim itu diletakkan di dalam otak besar kita. Otak besar kita yang dikasih nama secara umum cerebrum atau pikiran, itu bisa berbagi ilmu seperti ini, bisa membicarakan ilmu ini. Tanpa alfabet di depan kita, tanpa tulisan, tanpa aksara di depan kita, saudara pun bisa menelaah apa yang saya sampaikan. Saya pun bisa menyampaikan apa seperti yang saya sampaikan. Tak lain semua ini apa? Ini adalah karena pikiran manusia. Dan di dalam pikiran manusia itu pun apa? Ada pembagian-pembagian, ada tingkatan-tingkatan. Terlepas dari pikiran yang dibahas secara biologis, pikiran manusia ini memiliki peranan yang sangat penting. Manusia, orang-orang yang selalu senantiasa di dalam hidupnya menjadi pecundang untuk dirinya sendiri, itu pun apa? Itu pun dikacaukan oleh apa? Oleh pikirannya. Pikiran manusia yang selalu terkoneksi dengan hati nurani, pikiran manusia yang selalu senantiasa terkoneksi dengan akalnya, itu akan selalu senantiasa menampakkan ketenangan di dalam hidupnya. Lalu kalau ketenangan ini kita masukkan ke dalam ibadah ketaatan kepada Allah, ibadah kita pun tenang kepada Allah, ketaatan kita tenang kepada Allah, kita bermujahadah tenang kepada Allah, kita melakukan tindakan apapun kita selalu senantiasa tenang. Efek dari pikiran yang diciptakan oleh Allah yang diletakkan di dalam diri manusia, pikiran manusia itu mampu menciptakan apapun. Saudara, saya seperti sekarang ini, saudara mendengarkan, saya pun menyampaikan. Tindakan perilaku kita sehari-hari, psikologis kita sehari-hari, itu tercipta dari kebiasaan. Kalau kita melihat perjalanan hidup kita pernah bayi dulu. Tatkala kita bayi, pikiran masih belum difungsikan oleh Allah. Jadi hanya naluri bayi di situ ya Pak yang berfungsi. Tatkala kita masa bayi, kita hubungkan dengan masa sekarang, kita hanya yang tersisa apa? Memori. Memori kita bahwa kita pernah kecil, pernah bayi. Dan tatkala kita bayi, kita tidak pernah memiliki apa-apa, tidak pernah membawa apa-apa, dan tidak pernah bisa apa-apa kecuali seorang bunda apa? Yang merawat kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Ini adalah acuan untuk apa? Untuk Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layati liulil albab. Ini adalah acuan untuk perenungan kita. Lalu kita pernah menjadi masa kanak-kanak. Kita pernah menjadi masa mulai merangkak ke remaja. Kita menjadi masa remaja, masa dewasa, dan masa seperti sekarang ini. Apa yang tersisa dari masa semua itu? Coba dibuka tentang wal asri. Jadi yang tersisa adalah memori yang tersimpan di dalam diri. Dan seluruh proses kehidupan kita sampai detik sekarang ini, itu menciptakan kebiasaan manusia. Hubungan kebiasaan manusia dengan pikiran, kalau kita biasa santun kepada Allah, kepada sesama, kita akan selalu senantiasa santun. Kebiasaan santun akan tercipta. Kita kebiasaan untuk menyembah kepada Allah, selalu senantiasa ridho, selalu senantiasa ikhlas, selalu senantiasa tidak mengharapkan apa-apa kepada Allah. Hanya Allah yang dituju, hanya mahabbah Allah yang dicari, maka akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan cara taat dan takwa kepada Allah yang sangat cantik. Jadi manusia itu tercipta dari kebiasaan. Kalau masa perjalanan hidup sampai detik sekarang ini kita kacau di dalam hidup, kita berbuat semaunya sendiri, kita berkehendak semaunya sendiri, maka akan tercipta kebiasaan detik sekarang ini. Kebiasaan apa? Mungkin kebiasaan sering apa yang keluar dari mulut kita ini, sering mengusik orang lain, sering menyinggung orang lain. Terlepas dari semua itu, yang pasti Allah dengan Bismillahirrohmanirrohim menghendaki setiap saya dan saudara itu menjadi insan-insan, menjadi hamba yang baik. Baik dalam artian apa? Kenapa kita harus baik? Apa alasan Allah? Setiap umat manusia itu dikehendaki untuk baik.
Karena baik di sini apa? Efek daripada baik itu sangat bagus sekali, sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat bagi siapapun. Efeknya bagaimana? Kebaikan yang selalu kita lakukan itu akan memberikan efek gravitasi, yakni efek hukum sebab akibat. Apabila kita selalu senantiasa baik kepada siapapun, maka kenikmatan yang akan dirasakan, kenikmatan kita bisa berbagi, kita bisa berbuat baik kepada siapapun. Lalu kita kenapa harus baik kepada Allah? Baik kepada Allah, lalu santun, qanaah kepada Allah, lalu wirai kepada Allah, cinta mahabbah kepada Allah. Kalau kita baik kepada Allah, akan selalu senantiasa di hakul basiro kita akan tertanam kebaikan pula, akan tertanam ketenangan pula. Kembali tentang pikiran. Pikiran manusia untuk menelaah tentang ilmu-ilmu tauhid, tentang ilmu-ilmu syariat, tentang ilmu fikih, ilmu hakikat ataupun ilmu ma'rifat, itu pun tak lain tergantung dari kebiasaan kita. Bagaimana kebiasaan kita itu menelaah cara-cara kita belajar. Sudah sungguh-sungguh kayak kita belajar dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu makrifat untuk saudara saya sama sekali bukan untuk mencari keakuan, bukan untuk mencari apa? Mencari ikon diri, bukan untuk kita gembar-gemborkan kita ini siapa. Kita tetap seperti padi yang menunduk. Alangkah indah kalau kita selalu senantiasa apa? Menunduk di hadapan Allah, di hadapan saudara-saudara kita yang lain. Makanya bagi saudara-saudara yang selalu senantiasa apa? Selalu senantiasa melihat dan mengikuti tentang apa yang saya sampaikan, saya selalu senantiasa mendoakan semoga Allah selalu senantiasa menata akhlaknya semakin indah, semoga Allah selalu senantiasa menata hati nuraninya semakin bersih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan pikirannya bersih terang sehingga bisa melihat apa-apa yang di luar rasio, apa-apa yang tidak bisa difahami oleh akal manusia. Semoga saudara-saudara yang selalu senantiasa mengikuti apa yang saya sampaikan, semoga tertata ilmunya, semoga tertata makrifatnya. Apabila saudara saya belum memiliki seorang mursyid, semoga Allah memberikan ilmu laduninya, semoga Allah memberikan ilhamnya memahami ilmu ini tanpa apa? Tanpa belajar, tanpa kita harus memeras dengan sangat. Saya yakin kebaikan saudara, akhlak saudara dengan wujud komentar yang disampaikan kepada saya sangat berterima kasih. Tapi bagi saudara-saudara yang akhlaknya amburadul, yang akhlaknya seperti akhlaknya pecundang, yang akhlaknya seperti akhlak yang tidak pantas, yang selalu disampaikan kepada Ewa, saya terima seluruhnya. Saya terima, silakan nilai diri saya. Kalau saudara menganggap saya mencari uang di YouTube, naudzubillahi min dzalik. Demi roh saudara, demi roh saya, demi roh orang tua saya tidak mencari uang di sini sama sekali. Kalau tidak permintaan saudara saya mengaji di sini, saudara pun tidak akan pernah mengenal saya, tidak akan pernah tahu saya, tidak akan pernah mendapatkan satu alfabet dari saya. Makanya kalau umpama saudara lihat, saudara patut bersyukur pada Sukma Pramana. Saudara patut bersyukur sama saudara-saudara lain yang menghendaki saya untuk mengaji di YouTube. Sama sekali saya tidak mencari uang di sini. Tidak sama dengan yang lain. Saya memberikan siapa tahu bermanfaat. Makanya dari pengajian ini hubungannya dengan pikiran, saya semakin tahu Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kebaikan-kebaikan, bagaimana Rasulullah menata akhlaknya setiap hambanya, bagaimana Rasulullah menata umatnya supaya baik. Tapi apa imbalan dari orang-orang bagi kaum pada waktu itu? Imbalannya hanya melempar tai, melempar kotoran, mengenjingi. Sabarnya Rasulullah, subhanallah, acuan bagi saya untuk sabar seperti Rasulullah. Walaupun saya tidak 100% seperti Rasulullah. Terlepas dari semua itu, kembali tentang pikiran. Pikiran manusia itu mampu menjadikan pribadi manusia, mampu menciptakan pribadi manusia. Pribadi manusia yang baik, yang santun, qanaah, itu pun dari pikiran manusia. Cara memahami ilmu, mau luas pemahamannya, seluas apapun pemahamannya, itu pun dari pikiran. Pikiran selalu senantiasa terkoneksi oleh akal.
Pikiran selalu senantiasa terkoneksi oleh hati nurani. Itu pikiran orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Pikiran yang betul-betul kepingin bersih. Bilang orang-orang suci, kalau kita mau menjadi alim, kalau kita mau menjadi orang-orang yang taat, kalau kita mau menjadi orang yang santri, pikiran kita harus kita bersihkan. Itu katanya. Akan tetapi saya buktikan di dalam kehidupan, memang sangat diperlukan untuk bersih pikiran kita. Kalau kita selalu resek kepada orang lain, selalu mengurusi orang lain, selalu mengomentari orang lain, apakah secara hukum logika, apakah kita dengan mencubit orang lain, melukai orang lain, tidak menanamkan akhlak kepada orang lain, menyinggung perasaan orang lain, apa tidak melukai hati saudara kita yang lain? Lalu apakah bersih kita hati kita? Hati kita bersih bukan kita sok suci, sama sekali tidak. Akan tapi bersih hati kita, yang dimaksud bersih adalah bersih dari kotoran-kotoran apa yang mengganggu untuk kita itu memandang Allah, untuk kita itu bermahabbah kepada Allah dan bermujahadah kepada Allah. Cara memahami ilmu tauhid hubungannya dengan pikiran, yang pasti untuk saudara saya, semoga saudara saya bijak menggunakan kecerdasan EQ, SQ, EQ saudara untuk menelaah setiap kali apa yang saya sampaikan. Yang saya maksud kalau saya berbicara pikiran, makanya di sini untuk berbicara tentang pikiran otomatis berhubungan dengan apa? Makrifatnya asma. Apa sih makrifatnya asma? Makrifatnya asma ini ya memahami tentang perbendaharaan hubungannya dengan ilmu, hubungannya dengan pikiran, hubungannya dengan bahasa, hubungannya dengan alfabet. Artinya, kalau luas pemahaman kita, kalau luas pandangan-pandangan, kalau luas pengetahuan ilmu-ilmu kita, saudara saya yakin bisa memaknai tentang analogi setiap kali apa saya menyampaikan pemahaman ini. Jadi membedakan antara kedudukan harfiah dan kedudukan maknawiyah, antara kedudukan duniawi dan kedudukan mutlak, yakni urusan tentang hati, jiwa, akal manusia, saya yakin saudara bisa membedakan. Untuk memahami tentang ilmu-ilmu ini dengan hubungan pikiran, jadi mungkin kita kalau tidak mendengarkan seperti sekarang ini, saudara mungkin bisa gunakan kesempatan untuk membaca-baca kitab, lalu memperdalam, menelaah, merenungkan tentang sifat-sifat 20, lalu membuka ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan yang saudara renungkan. Jadi acuan mungkin untuk mempelajari ilmu ini, saudara bisa buka kitab-kitab apa? Ihya Ulumuddin, mungkin bisa jadi acuan. Mungkin kitab Al-Hikam bisa menjadi acuan saudara. Mungkin saudara juga bisa membuka kitab-kitab Talimun Ta'alim untuk menata akhlak kita, cara berbicara kita. Makanya tentang ilmu tauhid, tentang ilmu kemakrifatan, ini mohon maaf untuk saudara saya, kita memang diwajibkan seharusnya memiliki seorang mursyid, seorang guru. Tetapi saya seringkali menyampaikan, hati-hati di dalam kita itu berguru, hati-hati di dalam kita itu menelaah, mempelajari dari seorang mursyid. Dilihat psikologis mursyid kita. Lalu kita kalau memang sudah memiliki mursyid, kita harus menggunakan apa? Filter kita untuk apa? Untuk apa yang disampaikan oleh mursyid kita. Itu kalau memang kita belum apa? Belum waktunya, itu ditelaah, direnungkan dengan apa? Dengan benar-benar. Makanya seperti contoh, mungkin seorang mursyid menyampaikan pemahaman tentang anak al-haq. Jadi bagaimana tentang histori, tentang biografi, tentang sejarah, al-halak, menyampaikan tentang pemahaman. Ini pikiran, ini apa? Pikiran kita itu sangat mudah untuk dihipnotis. Pikiran kita sangat mudah tersugesti. Telinga kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang mursyid, oleh seorang pembimbing. Ini langsung diterjemahkan oleh apa? Oleh pikiran kita. Lalu pikiran kita apa yang didengar, itu kalau pikiran kita, kebiasaan kita menyimpulkan secara global dengan gegabah, maka akan tersimpan di dalam master memory kita. Makanya kalau udah tersimpan di dalam master memory kita, akan menjadi keyakinan kita, akan menjadi apa? Kepercayaan kita. Seperti contoh, orang-orang di sini apa? Mendengarkan tentang apa yang disampaikan oleh Al-Had, termasuk oleh Sesti Jenar,
Termasuk oleh siapa? Banyak mungkin tentang sejarah-sejarah. Makanya selalu langsung disampaikan melalui lisannya tanpa disaring. Terlepas dari semua itu, pikiran kita memiliki potensi yang sangat besar. Allah, karena sangat cintanya kepada setiap hambanya, memberikan potensi kemampuan kepada diri saudara dan saya. Mari kita telaah tentang potensi yang diberikan oleh Allah. Potensi yang diberikan oleh Allah secara umum, saudara oleh Allah dibekali oleh EQ. Bagaimana tentang intelektual saudara itu? Saudara diberikan kecerdasan akal. Saudara diberikan kemampuan untuk menelaah ilmu-ilmu apapun. Buktinya, kita tahu bagaimana para ilmuwan meneliti menemukan penemuannya. Bagaimana Armstrong, bagaimana Galileo, bagaimana Einstein, bagaimana Oerik bersaudara. Ini tak lain pikiran yang berkolaborasi dengan akal, itu digunakan untuk menelaah, mencari tentang apa? Tentang yang dikehendaki. Nah, ini kemampuan intelektual manusia, ini mampu untuk diajak bertauhid kepada Allah. Makanya kalau kita bermakrifat, kita teliti tentang EQ kita, kecerdasan akal kita, lalu kepandaian kita, itu menentukan tentang apa? Tentang kualitas kemakrifatan seseorang. Makanya kalau kita mau berpikir dengan teliti, Allah sudah berbicara dalam Al-Quran yang sangat sering saya sebutkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layati liulil albab. Liulil albab manusia saya taruh di dalam akal manusia, di dalam cerebrum manusia. Tak lain supaya manusia itu cerdas akal pikirnya, intelektualnya luas, pemahamannya sangat tinggi, interpersonalnya memiliki sayap-sayap yang sangat luas. Jadi sekali mendengar, sekali menelaah apa yang saya sampaikan, itu langsung pemahamannya langsung mengembang luas. Jadi kita tahu bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana dengan para sahabatnya, bagaimana dengan orang-orang cerdas, bagaimana dengan orang-orang yang sangat pandai. Saudara pun bisa seperti itu. Kalau kita itu banyak pengetahuan, minimal kita sama-sama tahu alam dunia selalu senantiasa menyuguhkan dua pasangan. Pasangan yang pertama, alam semesta, dunia dengan seluruh isinya, itu menyuguhkan kebahagiaan, juga menyuguhkan rajam kesedihan, kesusahan. Kita memiliki akal, kita memiliki EQ untuk apa? Memilih keduanya. Kita pilih kebahagiaan, ketenangan, dan seluruh sinonimnya, atau kita memilih antonim daripada sinonim tersebut. Itu pun tergantung kita. Akal kita gunakan, pikiran kita apa? Kita gunakan. Nah, otomatis pilihannya kita memilih ketenangan tentang keduniaan. Kita sama-sama tahu ada efek hukum sebab akibat di dunia ini. Kita ngaji seperti ini pun ada efek hukum sebab akibat. Efeknya apa? Saya yakin saudara tahu. Kita benar untuk memahami, maka di situ akan mendapatkan ketenangan, mungkin surga yang akan kita pegang. Tetapi kita salah memahami dari setiap pemahaman, maka sesat pastinya. Kalau sesat, pasti runyam hidup kita. Kalau kita memilih ketenangan dan kebahagiaan, itu yang memilih kita. Caranya bagaimana? Ilmu kita gunakan, kita telaah bahwa setiap saudara, setiap saya, setiap makhluk yang ada di jagat raya ini tidak bisa dipungkiri. Setiap siapapun pasti kepingin tenang, kepingin bahagia, kepingin selalu senantiasa enak di dalam hidup. Pasti setiap saudara, setiap siapapun pasti selalu senantiasa kepingin dihargai. Makanya alangkah indah kalau kita gunakan EQ kita untuk menelaah apapun yang ada di dalam hidup. Makanya kita sebelum memutuskan, sebelum memilih tentang apa-apa di dalam kehidupan, kita gunakan akal kita untuk menelaah, untuk menimbang. Termasuk pun tentang ilmu ini. Makanya buat saudara saya yang pernah bertanya, Ewa, bagaimana kalau ngaji di YouTube? Ngaji di YouTube ini lebih cenderung, lebih rentan untuk apa? Untuk disesatkan. Jadi saudara yang punya jawaban, ngaji di YouTube itu hanya memerlukan selektif. Karena di YouTube kita mungkin sama-sama tahu, di YouTube adalah ladang untuk mencari duit tanpa mengeluarkan keringat, kata yang berkomentar lainnya.
Makanya saya sangat acungi jempol untuk para ulama, para kiai yang nggak mau disebut kiai, yang masuk di dalam YouTube lalu dimanfaatkan oleh mungkin saudaranya, sahabatnya atau siapapun, lalu masuk ke YouTube tanpa mencari uang. Saya mengacungi jempol. Walaupun keluar di YouTube tidak mencari uang, saya sangat setuju sekali. Kita memiliki pekerjaan, kita menguras tenaga kita untuk bekerja. Ngapain kita menjual agama untuk mencari uang? Ngapain kita menjual ilmu untuk apa? Untuk mencari uang. Makanya kembali tentang ilmu ini, alangkah indah kalau saudara saya itu selektif dalam ngaji di YouTube. Jangan gegabah Pak menyimpulkan, jangan gegabah mempercayai. Kita harus apa? Kita harus memfilter apapun yang kita kaji. Kita kembali kepada kitab enak, apa yang disampaikan mungkin oleh para komentator di YouTube. Kita kembali, kita lihat di kitabnya. Benarkah di kitab ini ada acuannya? Benarkah Allah sudah mengatakan di dalam kitabnya? Alangkah indah kalau kita ngajinya seperti itu. Jadi kita tetap menjadi orang-orang yang selektif. Kembali tentang pikiran manusia. Pikiran manusia, yakni otak besar manusia. Otak besar manusia terdiri dari rangkaian sel-sel saraf yang sangat lembut sekali. Lalu sel-sel saraf ini terhubung ke bagian-bagiannya yang sudah dipilah-pilah di dalam apa? Di dalam fisiologis. Jadi saudara bisa lihat di buku-buku yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia. Pikiran manusia ini mampu menciptakan apapun. Pikiran manusia mampu diajak untuk bermakrifat. Pikiran manusia mampu diajak untuk menjadi orang alim. Pikiran manusia mampu diajak untuk menjadi orang yang semakin tinggi tauhidnya. Pikiran manusia pun antonimnya. Bisa diajak untuk menjadi pecundang, bisa diajak untuk di dunia hitam, bisa diajak untuk apa? Menjadi orang yang syirik, yang sum'anamimah, yang selalu ngomong ngawur. Pikiran kita bisa diajak untuk apapun. Artinya, pikiran adalah bagian dari diri kita, baik diri biologis, baik diri fisikal, atau diri jauhar, yang mungkin saudara pelan-pelan akan mengetahui. Jadi alangkah indah kalau kita itu mengenal pikiran, definisi pikiran ini. Pikiran letaknya yang ada di sini, ini kalau secara biologis, kalau menurut hukum fisikal. Jadi seluruhnya terhubung ke organ, bahkan ke ujung kuku. Kita bergerak bagaimana tangan, itu pengaruh dengan otak besar. Nanti dibantu diamini oleh otak kecil. Letak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Letak wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Pikiran manusia, kemampuan satunya lagi yang diletakkan di dalam diri manusia. Manusia dikasih oleh Allah kemampuan EQ. Jadi kalau tadi IQ, sekarang EQ. Manusia dikasih kemampuan EQ. Apa EQ itu? Yakni kemampuan emosional manusia. Yang dimaksud emosional di sini, yakni seperti kita itu, emosional adalah semangat untuk selalu mengaji, semangat untuk selalu menelaah, merenungkan tentang ilmu-ilmu Allah, tentang eksistensi Allah, tentang eksistensi diri, mengenal diri secara dalam. Ini adalah wujud emosional yang diletakkan oleh Allah pada diri manusia. Diri saudara dan saya itu dibekali emosional untuk semangat mengaji, untuk semangat mencari tentang ilmu-ilmu Allah, untuk semangat mengenal tentang Allah, mengenal tentang diri saya. Makanya kalau saudara berkomentar tentang Allah, banyak komentar saudara kepanasan jenggotnya, kebakaran jenggot saya membahas tentang siapa Allah. Saudara mendoktrin saya, dikira saya orang yang keakuan, saya yang mengaku Allah. Itu bukan sifat ewa. Bagi saudara paling enak ngaji nih. Saudara bisa baca psikologi saya. Silakan, psikologi saya halalkan bagi saudara dibaca. Apabila sudah membaca psikologi saya, apa yang keluar dari lisan saya, silakan dibaca psikologi saya. Bagaimana tentang ilmu saya, bagaimana tentang kualitas ilmu saya, bagaimana tentang saya mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya sampaikan. Silakan baca psikologi saya. Saya silakan dibaca psikologisnya. Adakah kebohongan di situ? Adakah tendensi di situ? Anda yang menentukan. Saya orangnya paling enak. Saya orangnya paling gampang. Pikiran saya menciptakan kebiasaan saya menjadi orang enak. Tetapi Allah pun memiliki batasan-batasan kesabaran.
Rasulullah Muhammad SAW memiliki batasan-batasan kesabaran. Jangan sampai batasan kesabaran saya diusik. Kalau kesabaran saya diusik, termasuk kesabaran saudara sekalian diusik, saya yakin saudara memiliki jawaban harus menjadi apa saudara. Kalau memang perlu, saya akan mengajari saudara jadi apa. Kembali tentang pikiran manusia. Manusia dibekali kemampuan apa? Kemampuan emosional. Ini untuk menelaah, untuk semangat, untuk berkembang, untuk menjadi semakin meningkat pengetahuan-pengetahuan kita, semakin meningkat taraf hidup kita, semakin meningkat tentang kualitas ketenangan, kebahagiaan, ketenangan kita. Jadi tentang kemampuan EQ kita, itu kalau kita asah, kita olah, kita cari, itu akan menjadikan hidup manusia itu nikmat. Ukuran untuk hidup kita itu nikmat bahagia itu tergantung saudara. Nanti kalau saya berbicara ukuran untuk mendapatkan kenikmatan kebahagiaan, kita semakin mencintai Allah, kita bermahabbah bersandar hanya kepada Allah, pasti dikomentari. Kualitas hidup yang enak, tenang, bahagia itu pasti duit, pasti finansial, pasti urusan apa? Urusan tentang konvensional, pasti dibantah kayak gitu. Makanya yang menentukan kualitas hidup saudara itu bagaimana, saya kembalikan kepada saudara. Saya tidak akan menyimpulkan bagaimana caranya. Tetapi kalau menurut kacamata ilmu, semakin tinggi ilmu saudara, semakin tinggi saudara cinta kepada Allah, semakin tinggi saudara di dalam bertauhid, lalu seluruh sarana kehidupan ini kita jadikan untuk bertauhid kepada Allah, maka kebahagiaan akan didapatkan, yakni kebahagiaan hati nurani manusia. Jadi indah hidup itu kalau umpama selalu senantiasa menjadikan kita nikmat. Jadi kemampuan emosional ini, yakni untuk mengobservasi tentang segala sesuatu, untuk selalu menunjukkan apa? Semangat kita, kesungguhan kita, niat kita di dalam apa? Di dalam kehidupan ini. Mau kita arahkan kemana hidup kita ini, tergantung kepada apa? Kepada kemampuan emosional yang diletakkan oleh Allah kepada diri manusia. Selanjutnya, Allah meletakkan kemampuan SQ-nya. yakni SQ di sini sangat penting untuk kehidupan. SQ manusia ini adalah merupakan ikon manusia, ciri manusia. Kalau kita orang Islam itu ciri orang Islam. Kalau kita mungkin agama lain itu ciri dari agamanya. Kalau kita bertauhid itu adalah ciri dari orang tauhid. Kalau kita mengaku makrifat itu adalah ciri dari orang makrifat. Berkomentar apapun saudara itu kita lihat dari SQ saudara. Sejauh mana hubungan SQ kita itu dengan ilmu yang dikatakan makrifat, ilmu yang dikatakan tahu dengan Allah, ilmu yang dikatakan apa? Yang diakui, yang disombongkan. Bagaimana tentang EQ kita, SQ kita, EQ kita? Kita berbicara tentang kemampuan SQ. Manusia oleh Allah dibekali oleh EQ, SQ. Jadi SQ ini adalah wujud spiritual manusia. Jadi bagaimana dengan Islam kita? Makanya kalau kita teliti dengan keluasan ilmu-ilmu Allah, di sini akan gimana? Akan ketemu ilmunya. Makanya kita menjadi apa? Kita lihat SQ-nya. Benar enggak makrifat kita? Kita teliti SQ-nya. Kita sekarang meneliti tentang orang-orang makrifat, hubungannya dengan SQ, yakni spiritual. Orang-orang makrifat apabila selalu senantiasa menggunakan SQ-nya, yakni spiritualnya. Spiritual bagian dari salah satu spiritual, sifat spiritual manusia, yakni yang pasti akhlakul karimah. Ini bagian dari spiritnya manusia. Termasuk di sini cara bermujahadah kepada Allah, cara riyadhah kepada Allah, cara kita itu bermukasyafah kepada Allah. Ini adalah bagian dari apa? Spiritual manusia. Yang pasti salah satunya orang-orang tauhid itu pasti apa? Memiliki kemampuan spiritual. Spiritual di dalam wujud bermahabbah dan bermujahadah kepada Allah. Kita sama-sama tahu. Kita menata hati, menata kolbi. Lalu kalau wujud daripada spiritual ini kita terapkan di dalam ilmu kemarifatan itu bagaimana? Kita, apa yang keluar dari lisan kita selalu tertata.
kita selalu tertata, selalu memakai akhlakul karimah, kesantunan, pekerti kepada siapapun. Ini adalah wujud spiritual yang keluar dari lisan. Termasuk cara mungkin saudara berkomentar, itu dipengaruhi oleh spiritual. Nah, kalau cara berkomentar kita itu penuh akhlak, kita penuh kesantunan di dalam kehidupan, ketemu dengan siapapun, berkumpul dengan siapapun, kita selalu senantiasa menggunakan kesantunan, maka di sini kita memiliki apa? Wujud spiritual, kemampuan spiritual kita itu berarti apa? Merupakan cerminan daripada tauhid. Kita sama-sama tahu. Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah menjelaskan pemahaman tentang bagaimana akhlakul karimah. Makanya spiritual ini sinonimnya sama dengan apa? Akhlakul karimah, sinonimnya sama dengan santun, dengan ramah, dengan budi pekerti yang baik. Makanya Allah sampai menjamin orang-orang yang memiliki budi pekerti baik, orang-orang yang selalu senantiasa menggunakan budi pekerti yang baik, orang-orang yang selalu menggunakan kesantunan, orang-orang yang selalu menggunakan keramahan, orang-orang yang selalu menggunakan akhlakul karimah di dalam kehidupan sosialnya, itu lebih baik daripada sholat malam dan puasa. Coba buka di hadisnya. Bagaimana Allah, akhlak orang-orang yang diterapkan di dalam hidupnya itu lebih baik daripada sholat malam dan puasa. Ini Allah yang ngomong, kalau saya cuma membaca. Setelah membaca, lalu saya sampaikan seperti ini. Akan tetapi, saya pun tidak gegabah. Walaupun saya menyampaikan, saya telah membuktikan di dalam kehidupan, mempraktekkan di dalam kehidupan ini. Makanya setiap ilmu yang saya sampaikan, saya tidak ilmu saya tidak hanya di lisan. Ilmu saya tidak berhenti di lisan. Lisanul hali khairum min lisanul maqal. Ilmu saya bukan ilmu cuma di lisan, saya sekedar menyampaikan tanpa saya buktikan. Saya membuktikan di dalam hidup ini. Saya mempraktekkan di dalam hidup ini. Saya sudah merasakan pahitnya ilmu, saya sudah merasakan nikmatnya ilmu. Makanya saudara, silakan saudara berkomentar apapun, itu halal, hak saudara. Tetapi kalau saudara terus-menerusan mengusik hati saya memiliki batasan kesabaran. Jangan sampai sumpah saya memiliki ilmu yang berhubungan dengan sumpah. Jangan sampai saudara saya sumpahin saudara-saudara yang komen negatif. Tapi bagi saudara-saudara yang selalu mengedepankan akhlak, saya selalu akan mendoakan saudara untuk menjadi yang terbagus, untuk selalu senantiasa dilihat oleh Allah. Saya selalu senantiasa dalam sholat saya, dalam sholat malam saya, dalam mujahadah saya, dalam riyadhah saya, dalam takarub saya akan selalu senantiasa menyentil saudara sekalian untuk saya doakan dengan penuh keikhlasan. Tapi yang selalu komen negatif, yang selalu terus-terusan saya akhlakin, saya ramakan, masih komen negatif, tunggu sumpah saya nanti. Kembali tentang pikiran. Jadi pikiran manusia ada EQ, kemampuan intelektual, kemampuan emosional, kemampuan spiritual. Ketiga-tiganya ini adalah kita jadikan kendaraan untuk bertauhid kepada Allah. Untuk semakin kita bertauhid, untuk semakin kita apa? Semakin kita itu menyayangi, menyintai Allah. Lalu kalau kita mencintai Allah, bermahabbah kepada Allah, pasti kita akan apa? Kita akan mendapatkan kecintaan, kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Jadi bagi saudara-saudara, tentang pikiran manusia, pikiran bisa kita menjadikan apapun. Kita bisa menjadi apapun itu karena pikiran kita. Jadi yang pasti pikiran di sini saudara jangan disimpulkan secara global. Pasti pikiran nanti berkolaborasi, hubungannya dengan akal, hubungannya dengan hati, hubungan dengan ainul basiro, hubungan dengan hakul basiro. Semuanya berhubungan. Kalau saya berbicara tentang pikiran, ini adalah mewakili dari seluruh yang saya sebutkan. Pikiran manusia itu kalau selalu senantiasa kita asah, kita belajar, kita selalu senantiasa mencari, insya Allah pikiran kita akan bersih. Lalu cara membersihkan pikiran kita supaya tidak resek bagaimana? Gampang caranya sayang. Selalu senantiasa kita mudawamakan dzikir qalbi kita. Kita mungkin dzikir Allah, Allah, Allah. Mungkin kita dzikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Yang selalu Yang selalu dzikir hu Allah ini aja loh. Jadi apa? Jadi aku-akuin. Ahu, diaku-akuin.
Makanya saudara apa? Silakan saudara dzikir ya Latif, ya Latif, ya Rojak, ya Fattah, Hu Allah, 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 atau dzikir apapun. Silakan saudara, ini sangat manfaat sekali buat saudara. Inner beauty saudara semakin tinggi, itu tergantung dari dzikir kolbi. Ini kalau saya membicarakan dzikir kolbi. Pokoknya saudara mungkin naik kendaraan, tetap dzikir kolbi, selalu ingat kepada Allah, Allah, Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Astagfirullahaladzim, la ilaha, apapun. Mungkin saudara bekerja, mungkin saudara di kampus, mungkin saudara belajar, saudara melakukan aktivitas apapun, saudara mau tidur, sebelum kita terpejam mata masuk ke alam lelap, silakan saudara dzikir Allah, Allah. Dzikir apapun, dzikir ini akan meminit tentang apa? Tentang kotoran hati, tentang apa? Tentang kotoran pikiran. Kalau kita memudawamakan dzikir, maka nanti bagaimana? Dzikir kolbi yang selalu senantiasa kita lakukan, itu pikiran kita nantinya akan bersih, pikiran kita akan mudah untuk menerima ilmu. Sudahlah saudara saya, percayalah, tidak ada gunanya kita menjadi orang resek di dunia sama sekali. Saya mantan orang resek, saya mantan pecundang, sama sekali tidak menguntungkan, semakin tidak tenang di dalam hidup. Kita semakin mengurusi orang lain, sama sekali pun tidak tenang sayang. Kita semakin memperturutkan tentang kemauan, kita semakin memperturutkan tentang hasrat, tentang nafsu, sama sekali sayang tidak ada untungnya, sama sekali. Semakin kita bagaimana? Kita bingung, kita ragu, kita apa? Kita terombang-ambing di dunia ini. Makanya kita punya dua pilihan. Kita mau hidup kita enak atau tidak, tergantung kita, tergantung pikiran kita, tergantung akal kita. Kita mau menguasai ilmu tauhid, kita mau menjadi orang keakuan atau kesombongan, semua tergantung kita. Seluruhnya tergantung kepada kita. Allah sudah memberikan apa? Hak otonom kepada kita. Makanya tentang ilmu tauhid itu ilmu yang sangat jelas sekali. Makanya untuk saudara-saudara tentang bertauhid kepada Allah, tentang memahami, memanai tentang ilmu tauhid, saya hanya mengingatkan buat saudara. Saya mengingatkan khusus untuk diri saya, supaya saya tetap di dalam rel-rel Allah, di dalam memahami ilmu tauhid, di dalam memahami ilmu makrifat, di dalam memahami menelaah ilmu hakikat. Saya sama sekali tidak menggurui karena saya tidak pantas untuk menjadi guru. Saya hanya bisa menjadi guru bagi diri saya sendiri. Saya hanya bisa menasihati bagi diri saya sendiri. Saudara memiliki apa? Memiliki hak untuk menasihati diri sendiri. Apabila dipakai syukur, tidak pakai pun tidak apa-apa. Jadi untuk memahami ilmu yang saya sebutkan, saudara perlu hati-hati banget. Karena salah kita memaknai ilmu, pikiran kita salah untuk menelaah, mengobservasi tentang ilmu, menyimpulkan tentang ilmu, maka nanti kita akan menjadi runyam. Ilmu tauhid sangat jelas. Kalau kita mungkin bingung di dalam menelaah ilmu tauhid, lihat, dibaca lagi kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Al-Hikamnya. Karena apa? Karena menyimpulkan ilmu secara gegabah, ini sangat apa? Sangat mempengaruhi tentang hakul basiro kita. Ilmu tauhid ilmu yang sangat jelas. Jangan sampai kita di dalam menyimpulkan ilmu membenar-benarkan sesuatu yang tidak benar. Lalu jangan sampai kita itu menyimpulkan ilmu tauhid itu dengan hukum klinik, mencocok-cocokkan yang dianggap benar, menyocokkan apapun yang dianggap benar. Ada orang gila ngomong, direnungkan, dipikirkan, diem menanyakan, lalu disimpulkan ilmunya dari kita. Belajar pun harus jelas. Allah tauhidnya Allah sangat jelas sekali. Allah sangat jelas. Untuk membuktikan kejelasan Allah, Allah menciptakan alam semesta untuk ditelaah dengan liulil albab kita. Seluruhnya jelas. Al-Quran sangat jelas. Rasulullah Muhammad SAW sangat jelas. Pun ilmu kita harusnya sangat jelas sekali. Jangan sampai ilmu kita itu apa? Mencocok-cocokkan. Lalu sekali kita mendengar tentang ilmu kita yakini, mendengar lagi tentang ilmu kita yakini. Jangan seperti itu sayang. Renungkan, kita telaah, kita cari tentang sumbernya. Jangan sampai kita, mohon maaf,
Jangan sampai jalan hidup kita, jalan Islam kita sesat. Kalau kita sesat, saudara yang memiliki jawabannya. Bagaimana hidup kita, bagaimana nantinya kita. Nantinya kita bukan mencari nanti-nanti untuk mencari surga. Sudah tenanglah saudaraku. Allah adalah Tuhan yang maha enak sekali. Allah itu enak sekali kalau saudara betul-betul paham Tuhan. Allah bukan Tuhan yang suka tonjok, suka kejam. Bukan seperti itu Allah kita. Allah itu Tuhan yang maha enak. Allah itu sangat nikmat sekali. Allah itu bukan gampang nempeleng orang, bukan gampang menyiksa orang, bukan gampang membakar ke neraka. Percayalah saudaraku, yang penting kita di dalam bertauhid, jangan sampai kita itu ngawur di dalam bertauhid. Jangan sampai kita itu menyimpulkan ilmu ngawur. Sekali kita sesat, kita sangat sulit untuk bangkit dari kesesatan itu. Hubungannya dengan pikiran, kita sama-sama mungkin dengan apa? Dengan wasilah ewa kultur, mungkin saudara mendapatkan 1-2 pencerahan. Semoga bermanfaat. Tetapi saya untuk kali ini saya berpesan sekali untuk saudara-saudara saya. Untuk kawan sahabat, walaupun saya dan saudara tidak pernah bertatap, walaupun saudara dan saya tidak pernah bertemu, tapi saya sangat hormat dan menghargai seluruh saudara saya. Makanya kita sama-sama saudara muslim. Saya hanya punya untuk mengingatkan. Tauhid sangat rentan dengan kesesatan saudaraku. Ilmu hakikat sangat rentan dengan kesesatan. Makanya saudara belajar betul-betul, yang belajar betul-betul teliti, betul-betul selektif, betul-betul kritis sekali. Jangan gegabah menyimpulkan. Harus teliti saudaraku. Karena kalau kita sesat, kita salah jalan, maka hakul basiro kita akan tertutup dari kebenaran-kebenaran itu. Makanya semoga sedikit-sedikit apa yang saya sampaikan mungkin bisa menata saudara. Makanya kalau saya menyampaikan seperti saya mengingatkan saudara, jangan dianggap saya menggurui saudara. Sama sekali tidak. Tapi alangkah indah kalau saya bisa berbagi. Di dalam mempelajari ilmu tauhid, di dalam mempelajari ilmu hakikat. Kalau kita mempelajari ilmu syariat, enak. Kita sekali belajar tentang ilmu toharo. Setelah selesai tentang ilmu toharo, kita masuk ke final, yakni syah wudhu kita. Termasuk ilmunya sholat. Sekali kita mempelajari tentang sholat, tahu tentang hukum sunnah sholat, tentang wajibnya sholat, tentang rukunnya sholat, tentang yang membatalkan sholat, kita sudah selesai Allahu Akbar dengan seluruhnya, lalu kita masuk Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai sayang. Tetapi kalau kita belajar maknawiyah dari ilmu tauhid, ilmu kemarifatan, tidak akan pernah selesai sayang. Seluruhnya tidak ada terminalnya. Seluruhnya akan selalu meningkat. Makanya jangan pernah berhenti di terminal-terminal yang saudara fahami. Terus lanjutkan. Gunakan emosional untuk semakin tinggi ilmu kita. Semakin tinggi ilmu kita bukan untuk kita sombong, untuk kita aku-akui, untuk kita pamer-pamerkan. Semakin tinggi ilmu kita, alangkah indah kalau kita semakin menunduk di hadapan Allah. Semakin tawaduk, semakin qanaah bil maujud kita. Saya yakin saudara bisa memilah-milah, saudara bisa membedakan tentang apa yang saya sampaikan. Sehati-hati saudara setiap kali saya menyampaikan apapun. Gunakan filter, gunakan saudara untuk perenungan akal kita gunakan. Kecerdasan intelektual kita gunakan. Kalau seluruhnya kita padukan, maka akan menjadi masakan yang kita hidangkan. Akan menjadi masakan yang enak, yang nikmat, yang bisa dinikmatin oleh siapapun. Pikiran memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Kita menjadi orang yang enak hidupnya. Kita mau hidup bersosiologi dengan tenang, dengan enak, dengan siapapun. Itu pun tergantung kita. Makanya buat saudara-saudara, kita apa? Kita fungsikan pikiran kita menurut fungsinya. Kita gunakan akal kita menurut fungsinya. Kita gunakan, kita manfaatkan manusia. Kenapa manusia diciptakan di dunia?
kita fungsikan menurut fungsinya masing-masing. Kita hidup dengan sesama saudara-saudara yang lain. Kita hidup dengan sesama manusia-manusia yang lain. Alangkah indah kalau kita selalu menanamkan keindahan, menanamkan keterangan, menanamkan kesejukan, menanamkan akhlakul karimah, dan saling berbuat berbagi tentang manfaat dan kebaikan. Makanya bagi saudara-saudara saya, jangan pernah bosan untuk memberikan manfaat kepada siapapun. Hidup saudara kalau bisa memberikan manfaat kepada orang lain, Allah sangat mendukung saudara. Karena itu semakin menenteramkan hati nurani saudara. Makanya kalau kita bisa bisa menjaga tentang sholat malam kita, bisa menjaga riyadhah takarub kita bisa melanggengkan tentang dzikir qalbi kita menjaga tentang sholat kita. Insya Allah saudara sendiri yang bisa menjawab. Jadi saya kasih tips saudaraku, memahami tentang Allah yang raja di raja, yang maha raksasa, Allah yang maha raksasa, itu sangat gampang sayangku. Itu sangat gampang. Memahami dati sang idati dengan af'alnya, dengan datnya, dengan sifatnya, dengan asma'nya. Allah yang difahami dengan layak budullah ilallah, layak firullah ilallah, layak janurullah ilallah. Allah yang seperti itu sangat gampang sayang. Betul-betul gampang. Kalau kita mungkin mempelajari tidak sejauh itu, kembalilah saudara kepada diri. Kita lihat ada apa di dalam diri. Kita pelajari. Kenapa mata saya bisa melihat? Kalau mata saya tutup, saya tidak bisa melihat apa-apa. Ini cara untuk melihat Allah gampang loh sayang. Kita punya lubang hidung 2. Kalau lubang hidung ini kita tutup seperti ini, kita tutup 1 menit, kita bisa apa? Ini pun bisa untuk memahami Allah. Lalu kita punya mulut ini bisa ngomong, bisa apapun, bisa menyampaikan seperti ini. Sama saudara, pendengaran saudara bisa mendengarkan, itu pun karena Allah. Itu bisa dilihat. Allah itu man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Jadi Allah itu barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal tentang fisik ini, mengenal tentang kepala dan seluruh isinya, mengenal dengan seluruh apa yang diletakkan Allah sini, mengenal seluruh organ-organ terdalam. Di situ paling gampang untuk mengenal Allah. Makanya semakin kita mengenal Allah, harusnya semakin akhlak kita indah. Semakin kita menjadi orang-orang yang sangat lembut sekali. Kalau kita mengenal Allah, sifat kita semakin kasar, tanyakan kepada diri saudara yang memiliki jawaban. Kalau kita mengenal Allah, kelakuan hidup kita semakin bagus, saudara pun yang punya jawaban. Kalau kita mengenal Allah, kita tahu tentang Allah, kita ma'rifat Allah, hidup kita, tingkah laku kita, perilaku kita semakin amburadul, saudara pasti memiliki jawabannya. Jadi sebelum saya akhiri, dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi, yang tahu nilai keridoan yang saya sampaikan, yang tahu nilai keikhlasan yang saya sampaikan, itu yang tahu saya. Saya akan berbagi doa untuk saudara saya yang selalu senantiasa mengikuti belajar bareng ini. Saya akan berbagi doa. Semoga doa saya ini teramini oleh Allah. Semoga ini teramini oleh oleh semesta. Semoga teman-teman dari dunia astral, dari dunia gaib yang sama-sama ngaji di sini, sama-sama mengamini untuk saudara, juga untuk saudara-saudara yang lain semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Allahumma ya Hannan ya Manan ya Dayanu ya Sultanu ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa nazarahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Hasbiyallahu wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya ilahi ya rabbi ya rabbana, Allah yang selalu senantiasa mencintai, yang selalu senantiasa bertanggung jawab, yang selalu senantiasa setia mengatur sel-sel saraf tubuh manusia.
Ya Ilahi ya Rabbana, semoga dengan kebesaran, dengan ilmu-Mu yang tanpa batas ya Allah, semoga Engkau yang maha raja di raja maha segala-galanya ya Ilahi ya Rabbi, semoga Engkau memperkenankan kepada saudara-saudara saya yang selalu senantiasa belajar ilmu tauhid, yang selalu senantiasa belajar ilmu-ilmu tentang kemakrifatan. Semoga saudara mendapatkan ilhamnya Allah, mendapatkan ilmu laduninya Allah. Semoga Allah meniupkan ruh ilmunya di dalam hati nurani saudara. Semoga saudara difahamkan oleh Allah, semakin makrifat kepada Allah. Ya Ilahi, semoga di dalam mencari ilmu ini ya Allah, Engkau selalu senantiasa menyehatkan tubuh fisik ini sebagai sarana untuk belajar ya Allah. Seluruh saudara-saudara saya yang menelaah ilmu ini, semoga disehatkan tubuhnya ya Allah, untuk mencari, untuk berjumpa denganmu ya Ilahi ya Rabbana, dengan seluruh cara yang Kau berikan. Ya Allah ya Rabbana, semoga Engkau selalu senantiasa memberikan kemurahan rezeki ya Allah, melimpahkan rezeki dari arah manapun Engkau ya Allah. Untuk apa? Untuk sarana bertauhid kepadamu ya Ilahi ya Allah. Engkau lah yang maha menata ya Allah, Engkau lah yang maha berkehendak ya Ilahi. Semoga Engkau selalu senantiasa menata hidup saya ya Allah, selalu senantiasa dalam ketenangan. Semoga kebingungan Engkau hilangkan dari diri saya ya Allah, semoga keraguan-raguan Engkau hilangkan dari diri saya ya Allah, sehingga Engkau menjadikan hidup saya tenang, bahagia, damai, dan selalu senantiasa bisa menikmatin hidup ini ya Allah. Ya Ilahi ya Rabbana, semoga di dalam menelaah ilmu ini Engkau selalu senantiasa apa ya Allah, Engkau selalu senantiasa menata ilmu-ilmu saya. Kalau memang ada ilmu yang tidak patut bagi diri hamba, bagi diri saudara-saudara saya, semoga Engkau membuang tentang apa yang tidak patut bagi diri saya Allah. Semoga hamba, saudara-saudara saya tetap selalu senantiasa di dalam rel-rel ilmu, selalu senantiasa di dalam rel-rel ketauhidan. Semoga saudara ya, nantinya pada akhirnya saudara memiliki surga, memegang surga, menggenggam surganya Allah. Semoga Allah merahmati, mengamini, semoga Allah meridhoi seluruh apa yang saudara cari. Semoga khusus bagi saudara-saudara saya yang selalu senantiasa berkomentar menggunakan akhlak, semoga menjadi hamba-hamba yang dipilih, semoga menjadi hamba-hamba yang betul-betul dilihat oleh Allah, semoga menjadi hamba-hamba yang diletakkan di dalam surganya, semoga menjadi hamba yang husnul khotimah. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Ya Allah, semoga keikhlasan yang ada di dalam hati nurani saya dan saudara-saudara saya semua mampu menjadikan pribadi-pribadi, menjadikan hamba-hamba, insan-insan menjadi Islam yang betul-betul selalu senantiasa berakhlak, bertata krama di dalam apapun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Ilahi ya Rabbi, semoga urusan saya tentang urusan konvensional dan urusan mutlak ya Allah, semoga urusan tentang akhirat saya, urusan jiwa-jiwa dan hakul basyiro saya ya Allah, dan termasuk urusan tentang keduniawian ya Allah, semoga seluruhnya seimbang ya Allah. Semoga menenteramkan hidup saya, seluruh eksistensi hidup saya dan saudara saya ya Allah, semoga membawa ketenangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa sallallahu ala khairi khalqi wa nuri arsi sayyidina wa nabina wa safina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil. Bagi saudara-saudara semua, salam santun, salam hormat. Semoga saudara-saudara semuanya teramini oleh Allah, diamini oleh Allah. Apapun itu, baik saudara-saudara tentang doa yang teringat, doa yang gak teringat, semoga teramini Allah. Saya dari hati nurani saya menghendaki saudara-saudara semakin makrifat, semakin makrifat, semakin makrifat, semakin menguasai ilmu ini. Saya sangat mendukung saudara untuk semakin menguasai ilmu ini, semakin menguasai tentang ilmu-ilmu Allah. Sebelum saya akhiri, kalau saya ada khilaf dan salah dari tutur kata saya hanya manusia biasa, saya mohon maaf buat saudara saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.